Video latihan stoikiometri kimia. Untuk soal pertama, perbandingan massa kalsium dan karbon pada kalsium karbida adalah 5:3. Pada reaksi sejumlah kalsium dan karbon terbentuk 56 gram kalsium karbida dan masih terdapat 9 gram sisa karbon. Ditanya berapa massa kalsium dan karbon yang telah direaksikan. Oke, untuk reaksi seperti ini kita melibatkan yang disebut dengan reaksi pembatas. Berikut option yang pilihan jawabannya apakah A, B, C, D, atau E. Pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksi garis besarnya, yaitu kalsium direaksikan atau ditambah dengan karbon sama dengan atau menghasilkan produk, yaitu kalsium karbida. Kemudian perbandingan dari setiap unsur adalah tetap menurut Proust, yaitu perbandingan kalsiumnya 5, perbandingan karbonnya 3. Karena kalsium karbida hanya mengandung 2 unsur tersebut, artinya massa perbandingan total kalsium karbida adalah 5 plus 3, yaitu 8. Jadi kita punya perbandingan gram kalsium dibanding gram karbon dibanding gram kalsium karbida sama dengan 5:3:8. Oke, kemudian kita buat tabel. Baris yang berikut adalah mula-mula, yaitu diisi dengan banyaknya gram senyawa mula-mula. Kemudian baris berikut adalah reaksi. Ini diisi dengan banyaknya gram zat yang berkurang atau bertambah. Kemudian di baris terakhir kita isi dengan sisa. Untuk sisa ini adalah jumlahan atau pengurangan, jadi yang masih tersisa setelah reaksi berjalan. Oke, kita tuliskan diketahui terlebih dahulu, yaitu kita tahu bahwa produk yang terbentuk adalah 56 gram kalsium karbida. Kita tuliskan dulu di bagian sisa. Kemudian ada terdapat sisa 9 gram karbon, berarti kalsium yang tersisa itu adalah 0. Kita kemudian lengkapi di baris yang tahap reaksi. Karena kalsium karbida yang terbentuk adalah 56 gram, sedangkan mula-mula tidak terdapat kalsium karbida, berarti 56 gram tersebut 100% dihasilkan dari tahap reaksi. Untuk mencari massa karbon yang bereaksi, kita gunakan perbandingan 5:3:8. Jadi kita gunakan massa kalsium karbida 56 gram, dibagi perbandingannya itu 8, dikali angka perbandingan karbon yaitu 3. Kita peroleh jawabannya ada 21 gram. Artinya ada 21 gram karbon yang berkurang atau bereaksi. Kemudian dengan cara yang sama kita mencari juga massa atau gram kalsium yang bereaksi. Caranya sama, cuma untuk kalsium kita gunakan angka pembanding yang kalsium, yaitu 5 bukan 3. Jadi 56 gram dibagi 8 ini adalah angka yang dimiliki oleh kalsium karbida, kemudian dikalikan 5, sehingga kita peroleh massa kalsium yang bereaksi adalah sebanyak 35 gram. Kemudian angka-angka tersebut kita tuliskan di tabel MRS tersebut seperti berikut. Kemudian kita lengkapi ke atas. Nah, kita tahu bahwa untuk kalsium mula-mulanya belum diketahui, namun kita tahu bahwa setelah reaksi tidak tersisa kalsium, berarti mula-mulanya kalsium yang tersedia adalah sebanyak 35 gram. Sedangkan untuk karbon, karena tersisa 9 gram, yang bereaksinya 21 gram, berarti mula-mulanya karbon terdapat 30 gram. Dari sini kita sudah memperoleh jawabannya. Berarti massa kalsium dan karbon yang telah direaksikan adalah, kita tinggal lihat dari baris mula-mula, yaitu sebanyak 35 gram kalsium dan 30 gram karbon, atau option D. Oke, kita lanjut soal nomor 2 di video kali ini. Oke, suatu oksida besi tersusun dari 70% massa besi dan 30% massa oksigen. Bila 42 gram besi direaksikan dengan 42 gram oksigen, maka massa oksida besi yang terbentuk berapa gram? Apakah 60 gram, 63 gram, 70 gram, 72 gram, atau 84 gram? Kita tuliskan dulu bersama reaksinya seperti berikut. Besi ditambah oksigen menjadi oksida besi.
Perbandingannya adalah besi 70%, oksigen 30%, oksida besinya 100%. Kita tuliskan lagi mula-mula reaksi sisa. Kita tuliskan data diketahui. Mula-mula ada 42 gram besi dan 42 gram oksigen. Namun, kita dapat melihat bahwa perbandingan zat yang tersedia 42 banding 42 itu kan 1:1. Perbandingannya tidak sama dengan perbandingan besi dan oksigen 70 banding 30. Otomatis akan ada reaksi pembatas dan ada reaksi yang tersisa. Untuk menentukan reaksi pembatas, caranya cukup mudah. Kita tinggal bagi ketersediaan reaktan dibagi angka pembandingnya. Jadi untuk besi kita bagi 42 dibagi 70, kita peroleh angka 0,6. Kemudian kita periksa untuk oksigen. Kita bagi 42, yaitu oksigen yang tersedia dibagi angka pembandingnya yaitu 30. Berarti kita peroleh 1,4. Nah, sekarang kita tinggal lihat angka mana yang lebih kecil. Angka yang lebih kecil itu menunjukkan bahwa zat unsur tersebut merupakan reaksi pembatas. Di sini kita lihat 0,6 lebih kecil daripada 1,4. Berarti artinya besi adalah merupakan reaksi pembatas. Oke. Yang dimaksud reaksi pembatas itu reaksi yang menyebabkan reaksi berhenti karena reaksi pembatas tersebut habis. Berarti yang bereaksi itu kita tuliskan dengan warna merah. Besi bereaksi 42 gram atau artinya bereaksi seluruhnya. Untuk mencari berapa banyak oksigen yang bereaksi, kita gunakan perbandingannya, yaitu 42 gram besi dibagi angka pembanding besi 70 dikali angka pembanding oksigen 30. Jadi kita peroleh oksigen yang bereaksi sebanyak 18 gram. Nah, kita lihat bahwa di sini perbandingan 42 banding 18 itu akan sama persis dengan 70 banding 30, yaitu 7 banding 3. Jadi sesuai dengan perbandingan yang diberikan oleh soal. Kita dapat lengkapi dengan hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Massa zat yang di sebelah kiri akan sama dengan massa zat yang terbentuk. Karena di reaksi itu ada 42 ditambah 18, berarti jumlahnya 60, berarti akan terbentuk 60 gram oksida besi. Kemudian kita lengkapi untuk kolom sisa. Untuk yang ruas kiri kita kurangkan 42 kurang 42 untuk besi, berarti besinya habis karena dia bereaksi pembatas. Untuk oksigen 42 dikurang 18, bereaksi 18, berarti oksigen masih tersisa sebanyak 24 gram. Sedangkan untuk produk oksida besi mula-mula tidak ada, kemudian terbentuk dari tahap reaksi sebanyak 60 gram, berarti akan terbentuk di tahap sisa atau tahap akhir sebanyak 60 gram juga. Berarti jawabannya kita sudah dapat peroleh. Jadi yang ditanya adalah massa dari oksida besi atau produk yang dibentuk yaitu sebanyak 60 gram atau option yang A. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan soal konsep mol. Oke, akan diupload lebih banyak lagi video-video latihan soal. Kalian dapat mengikuti setiap langkah part 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena setiap video dipecah menjadi video yang berdurasi pendek, jadi kita dapat sama-sama belajar dengan cara mencicil, sehingga tidak terasa kita akan mengcover banyak soal dalam waktu yang cukup singkat. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk like, dan juga untuk apabila ada pertanyaan atau komen dapat dituliskan di bagian bawah video ini. Oke, sekian, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.